semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep bilangan bulat. Nah, bilangan bulat merupakan suatu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan netral, dan bilangan negatif. Bilangan positif merupakan suatu bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan netral merupakan suatu bilangan yang tidak bernilai positif maupun tidak bernilai negatif. Yang termasuk ke dalam bilangan netral adalah 0. Sedangkan bilangan negatif merupakan suatu bilangan yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, untuk memahami konsep bilangan bulat ini, kalian bisa mengilustrasikannya dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh fenomena, yaitu uang. Nah, di mana jika kalian mempunyai uang atau memiliki uang, berarti kalian itu bernilai positif. Sedangkan jika kalian tidak mempunyai uang, sama dengan itu bernilai netral. Nah, jika kalian memiliki hutang dengan orang lain, itu sama dengan bernilai negatif. Selain ilustrasi tersebut, adapun ilustrasi lainnya seperti ilustrasi garis bilangan, seperti berikut ini. Nah, berikut merupakan garis bilangan. Kalian bisa lihat bilangan yang bernilai positif itu letaknya ada di sebelah kanan. Sedangkan bilangan yang bernilai negatif itu letaknya di sebelah kiri. Dan bilangan netral itu letaknya di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Atau bisa dikatakan bahwa bilangan netral itu ada di tengah-tengah. Nah, perlu diketahui bahwa semakin ke kanan, maka suatu bilangan itu akan semakin besar nilainya. Sedangkan semakin ke kiri, suatu bilangan itu akan semakin bernilai kecil. Sebelum lanjut ke contohnya, ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui, yaitu pada penjumlahan dan pengurangan. Jika suatu bilangan bernilai positif, maka bango akan menghadap ke bilangan positif dan akan maju. Sedangkan jika suatu bilangan bernilai negatif, maka bango akan menghadap ke arah bilangan negatif dan akan mundur. Tetapi itu hanya berlaku pada penjumlahan dan pengurangan saja ya. Untuk perkalian dan pembagian kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama ada penjumlahan antara positif dengan positif. Contohnya yaitu 4 ditambah 3. Nah, langkah-langkahnya itu bango menghadap ke arah bilangan positif dan maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, karena penjumlahan, maka langkahnya ditambah sebanyak 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita bisa lihat posisi akhir dari bango yaitu berada di angka 7. Jadi dapat disimpulkan 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Selanjutnya yaitu antara positif dengan negatif. Contohnya yaitu 6 ditambah negatif 3. Langkah-langkahnya, bango menghadap ke arah bilangan positif dan maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena bilangan kedua itu negatif, jadi bango berbalik arah menjadi seperti ini. Nah, karena penjumlahan, maka bango maju sebanyak 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Nah, karena posisi akhir bango di angka 3, maka dapat disimpulkan 6 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya yaitu ada penjumlahan antara bilangan negatif dengan negatif. Contohnya yaitu negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, langkah-langkahnya yaitu bango menghadap ke bilangan negatif dan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, karena ini merupakan penjumlahan, jadi bango maju sebanyak 2 langkah, yaitu 1, 2.
Nah, karena posisi akhir Bangau ada di negatif 5, maka dapat disimpulkan bahwa negatif 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya negatif 5. Yang kedua ada pengurangan, yaitu antara bilangan positif dengan positif. Contohnya yaitu 5 dikurang 4. Nah, Bangau menghadap ke bilangan positif dan maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena pengurangan, jadi Bangau mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat ini merupakan posisi akhir Bangau. Jadi dapat disimpulkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu antara positif dengan negatif. Contohnya yaitu 2 dikurang negatif 1. Langkah-langkahnya itu Bangau menghadap ke bilangan positif dan maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Lalu Bangau berputar arah dan mundur sebanyak 1 langkah. Nah, bisa dilihat posisi akhir Bangau ada di angka 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 dikurang negatif 1 itu hasilnya adalah 3. Selanjutnya yaitu antara negatif dengan negatif. Contohnya yaitu negatif 4 dikurang negatif 2. Langkah-langkahnya yang pertama Bangau menghadap ke bilangan negatif dan maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dikurang maka Bangau mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Bisa dilihat posisi akhir Bangau berada di negatif 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 4 dikurang negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, sebelum lanjut ke operasi perkalian dan pembagian, ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui, dimana jika bilangan pertama itu bernilai positif, maka Bangau akan menghadap ke bilangan positif. Tetapi jika bilangan pertama itu bernilai negatif, maka Bangau akan menghadap ke bilangan negatif. Tetapi jika bilangan kedua itu bernilai positif, maka Bangau akan maju. Sedangkan jika bilangan kedua itu bernilai negatif, maka Bangau akan mundur. Jadi yuk simak contohnya. Yang ketiga yaitu ada perkalian antara positif dengan positif. Contohnya yaitu 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 2 itu bilangan pertamanya bernilai positif, maka Bangau akan menghadap ke bilangan positif. Dan bilangan kedua bernilai positif juga, maka Bangau akan maju. Nah, langkah-langkahnya yaitu Bangau melompat sebanyak 3 kali dan satu lompatan itu bernilai 2. Seperti ini. Lompatan yang pertama berada di angka 2. Lompatan kedua berada di angka 4. Dan lompatan ketiga berada di angka 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya yaitu antara positif dengan negatif. Contohnya yaitu 2 dikali negatif 1. Bisa dilihat bilangan pertama itu bernilai positif, maka Bangau akan menghadap ke bilangan positif. Dan bilangan kedua itu bernilai negatif, maka nantinya Bangau itu harus mundur. Nah, langkah-langkahnya yaitu Bangau melompat sebanyak 2 kali dan satu lompatan itu bernilai 1. Seperti ini. 1, 2. Nah, karena posisi akhir Bangau itu berada di angka negatif 2, jadi dapat disimpulkan bahwa 2 dikali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya yaitu antara negatif dengan negatif. Contohnya yaitu negatif 2 dikali negatif 2. Nah, karena bilangan pertama itu bernilai negatif, maka Bangau akan menghadap ke arah bilangan negatif. Dan bilangan kedua bernilai negatif, maka nantinya Bangau harus mundur. Langkah-langkahnya yaitu Bangau melompat sebanyak 2 kali dan satu lompatan itu bernilai 2. Seperti ini. 1. Lompatan pertama Bangau berada di angka 2 dan lompatan yang kedua Bangau berada di angka 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 2 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah positif 4. Nah, yang terakhir yaitu ada pembagian. Yang pertama ada positif dengan positif. Contohnya yaitu 4 bagi 2. Nah, karena bilangan pertama itu bernilai positif, maka Bangau akan menghadap ke bilangan positif.
dan bilangan kedua juga bernilai positif, maka Bang Mao akan maju. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita mencari berapa lompatan Bang Mao untuk mencapai angka 4. Nah, satu lompatan itu bernilai 2 skala. Jadi caranya itu seperti ini. 1, 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Bang Mao membutuhkan 2 lompatan agar ia bisa mencapai angka 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2.